How's life, gangs? Today we are going to learn simple present. Ya, gimana? Jadi kali ini kita akan mempelajari simple present. Ya, tenses yang pertama. Kenapa kita mempelajari simple present? Simple present dipelajari lebih dulu karena yang paling mudah dan itu sebagai tenses atau struktur atau pattern yang paling simple dan mudah. Ya, oke langsung aja. Jadi simple present itu adalah aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Nah, itu fungsi yang pertama. Jadi aktivitas yang dilakukan berulang-ulang kita bisa menggunakan tenses simple present. Dan yang fungsi kedua adalah kebenaran umum. Kebenaran umum itu apa maksudnya? Kebenaran umum adalah fakta dan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebenaran umum. Nah, jadi saya akan kasih contohnya untuk yang fungsi pertama yaitu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Jadi aktivitas yang dilakukan berulang-ulang itu kalian bisa lihat misalkan seperti makan, minum, tidur, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan aktivitas yang berulang-ulang. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu kebenaran umum di mana fakta itu atau kebenaran itu tidak bisa dibantah, semua orang tahu dan biasanya itu berhubungan dengan alam. Contohnya seperti ini. Air itu sorry, uh, apa itu namanya? Api itu panas. Nah, fire is hot. Ataupun juga kalian bisa seperti contoh seperti ini. A week has 7 days. Nah, satu minggu mempunyai 7 hari. Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi simple present. Oke, jadi ada dua yang sering kita temui. Dan berikutnya langsung aja masuk ke pattern. Jadi pattern setiap tenses itu nanti akan mempunyai 3 rumus atau 3 struktur atau 3 pattern. Yang pertama positif, yang kedua negatif, dan yang ketiga yaitu interrogatif atau kalimat tanya. Yang positif itu rumusnya adalah subject plus verb, verb one. Dan verb one-nya itu nanti ada beberapa subjek di mana verb satunya harus ditambah dengan s maupun is. Oke. Dan yang kedua yaitu negatif. Dan yang negatif itu biasanya kita menggunakan don't dan doesn't. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut subjek mana yang pakai don't dan subjek mana yang pakai doesn't. Dan sini diikuti oleh verb 1 tidak menggunakan s maupun es karena s maupun es penambahan di verb satunya itu hanya berlaku di positif. Oke, gengs. Dan yang berikutnya yaitu yang interrogatif atau kalimat tanya. Ketika kalimat tanya auxiliary-nya ya, yaitu do atau does ditaruh di depan sebelum subjek. Jadi rumusnya seperti di screen kalian bisa lihat do, does, subjek, verb 1. Dan jangan lupa kalian kasih tanda tanya. Nah, itulah pattern-nya atau strukturnya dari simple present. Nah, kita langsung aja masuk ke contohnya yang positif dulu. Yang positif kalian bisa lihat di situ ada I, you, they, we. Nah, itu subjek. I, you, they, we itu subjek, oke? Dan diikuti oleh verb 1 tanpa s atau is. Jadi nanti ketika kalian menggunakan I subjek I, you, they, we, kalian tidak perlu menambahkan s atau is di kata kerjanya atau di verbnya. Sedangkan nanti kalian kita menggunakan subjek she, he, it atau nama orang ya di situ perwakilan ada nama Nico ya. Jadi kalian itu nanti verb satunya kalian bisa tambah s maupun s-nya. Contohnya di situ, oke? I sell, you sell, they sell, you buy, they buy, dan seterusnya. Itu untuk yang subjek tanpa menggunakan s maupun is. Dan sedangkan yang
She, he, it, nama orang itu harus tambah dengan S. Jadi misalkan contohnya she eats, he drinks, it drinks, Nico sleeps, dan seterusnya. Nah, itu untuk kalimat yang positif. Oke, gengs? Do you understand? Dan yang berikutnya itu yang negatif ya. Ayu Dewi menggunakan don't verb 1. She, he, it, Nico menggunakan doesn't verb 1. Nah, contohnya kalian bisa lihat di situ. I don't sell, you don't sell, we don't buy, we don't read, dan seterusnya. Sedangkan yang she doesn't read, it doesn't go, Nico doesn't swim. Nah, di sini verb satunya tanpa menggunakan s atau is karena sudah ada doesn't-nya. Itulah yang struktur atau pattern yang negatif. Nah, sedangkan yang interrogatif atau kalimat tanya kalian bisa menggunakan kalau yang do itu untuk subjek Ayu Dewi dan diikuti oleh verb 1 ya. Dan setelah itu harus ada tanda tanya karena kalimat tanya jadi di akhir kalimat harus ada yang namanya tanda tanya. Harus ada apa? Kalimat tanya. Sedangkan she, it, Nico sebelum subjek itu berarti di depannya kalian harus menggunakan auxiliary does dan diikuti subjek baru verb 1 dan tanpa s atau es. Oke, gengs, kalian bisa lihat contohnya do you sell, do they buy, nah does she sell, does Nico wash, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Nah, itulah untuk hari ini materi kita yaitu tentang simple present. Oke. Nah, sebelum kita tutup, coba kalian bisa isi atau jawab pertanyaan dari kita. My mother always bla 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 the food every morning. Oke, silakan dijawab sesuai yang sudah kalian pelajari tadi. Oke, dan jangan lupa subscribe, like, share, komen below, dan tulis jawaban kalian di kolom komen. Oke, thank you and see you.